Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Rekayasa Interface, di mana untuk pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Maka di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai topik pokok bahasan perubahan faktor dan faktor dasar dari rekayasa interface. Untuk itu silakan masing-masing Anda dipersiapkan alat tulisnya jika memang nanti diperlukan untuk mencatat apa yang akan saya berikan berkaitan dengan materi untuk hari ini. Hari ini kita membahas beberapa materi dari sambungan minggu yang lalu, pertama nanti mengenai human faktor, kemudian faktor dasar, rekayasa interface, dan software interaktif. Dimana dari tujuan pertemuan kita di hari ini adalah nanti masing-masing Anda bisa memberikan penjelasan mengenai human faktor, kemudian software interaktif yang sering dipergunakan dalam membuat rekayasa interface, serta menjelaskan tahapan-tahapan dalam faktor-faktor dasar dari rekayasa interface. Inilah tiga hal yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan kita di minggu yang kedua ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengikutinya dengan baik, karena sampai saat ini kita masih melakukan kuliah dengan cara daring atau secara online. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan, silakan dipersiapkan alat tulisnya jika memang itu diperlukan untuk mencatat materi dari apa yang akan saya berikan penjelasan. Berdasarkan dari kesimpulan minggu yang lalu mengenai rekayasa interface, disebutkan bahwasanya rekayasa interface adalah bidang ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, dan implementasi pada mesin, sistem, atau aplikasi. Maka dalam hal ini bisa kita lihat bahwasanya sebelum desain itu diimplementasikan, maka harus adanya evaluasi. Dan evaluasi ini sangat penting sekali untuk dilakukan, karena dengan adanya evaluasi, hal-hal yang kita inginkan, bisa kita mendesain sebuah sistem atau sebuah aplikasi, ini bisa berhasil, bisa dicapai dengan baik jika evaluasinya benar. Sehingga pada saat diimplementasikan, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya, implementasi yang dilakukan akan berhasil dengan baik berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan. Maka tentu biasanya ada yang disebut dengan human factor, di mana human factor adalah suatu multidisiplin ilmu yang mengoptimalkan interaksi antara manusia, perangkat atau mesin, prosedur yang saling menunjang dalam suatu sistem untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini perlu digarisbawahi adanya untuk mencapai suatu tujuan. Namun demikian, di dalam kegiatan yang kita lakukan, kita sebagai pengguna sistem nantinya, ini akan terkonsentrasi pada kemampuan dan keterbatasan manusia dalam menggunakan suatu sistem. Artinya di sini kita bisa melihat bahwasanya memang kita sebagai manusia mempunyai keinginan untuk menggunakan sebuah sistem di dalam membantu pekerjaan yang kita lakukan. Tapi kegiatan yang kita lakukan juga harus kita pahami bahwasanya kita juga memiliki suatu bentuk keterbatasan di dalam menggunakan satu bentuk sistem tersebut. Nah, inilah kadangkala yang seringkali menimbulkan adanya human factor. Karena ini diakibatkan interaksi yang terjadi atau antarmuka yang terjadi antara manusia di dalam menggunakan perangkat atau mesin. Maka dengan demikian, beberapa perubahan yang dilakukan terhadap perangkat atau mesin tersebut ini mengalami beberapa bentuk atau beberapa macam hal yang terkait nantinya, sehingga di saat kita membuat sebuah desain, sebuah perubahan antarmuka, kembali ke yang tadi bahwasanya memang betul-betul harus dilakukan suatu bentuk evaluasi. Sehingga pada saat diimplementasikan, apa yang sudah menjadi tujuan kita nantinya, ya, ini apa yang menjadi suatu tujuan tertentu akan bisa berhasil dengan baik. Dalam hal ini, ada suatu gambaran yang digambarkan dengan building block diagram menurut Profesor Edward. Ini menjelaskan bagaimana human factor memang saling punya keterikatan yang erat antara si pengguna atau antara sesama manusia sebagai pengguna dari sebuah mesin atau sebuah aplikasi. Nah, kita lihat
gambaran dari Profesor Edward mengenai blok diagram yang berkaitan dengan human factor. Kita bisa lihat di sini ada simbol S, sebuah software yang merupakan prosedur atau simbol dan lainnya. Kemudian ada H, hardware atau mesin, E, environment atau lingkungan, dan L, liveware atau pusat yang sebagai satu kegiatan, dan juga ada L lagi, yaitu manusia yang lainnya. Dari gambaran blok ini bisa kita lihat bahwasanya kalau dia ada sebuah software, kemudian ada hardware, dan ada environment. Artinya, sebuah perangkat mesin, sebuah aplikasi program, sebuah sistem, itu akan dipergunakan sesuai dengan lingkungan yang ada. Lingkungan dalam ini bisa saja suatu bentuk kantor, baik pemerintah maupun swasta, satu bentuk perusahaan, atau bahkan juga sebagai satu bentuk individu yang menggunakan daripada mesin atau software dan hardware itu sendiri. Kemudian di sini juga ada L, ada manusia, dan di sini ada L yang berada di tengah-tengah. Maka L ini adalah merupakan suatu bentuk liveware yang menjadi pusat semua kegiatan adalah L ini. Kalau kita lihat dari gambaran SHEL ini, maka di dalam penjabaran blok diagram ini, maka manusia akan lebih terpengaruh kegiatannya dengan manusia yang lain. Artinya bahwasanya untuk software, hardware, dan environment ini sebenarnya diciptakan oleh manusia. Sehingga dengan demikian, apa yang didesain oleh manusia berkaitan dengan antarmuka atau perubahan atau rekayasa antarmuka tadi, itu nanti juga akan diimplementasikan dengan menggunakan sebuah sistem. Kemudian, sistem itu sendiri akan dipakai oleh manusia. Sehingga apa yang terjadi? Perubahan yang diakibatkan dengan adanya rekayasa interface yang diimplementasikan terhadap sebuah sistem dan nantinya akan dipakai oleh manusia yang menggunakan sistem itu untuk membantu kegiatan apa yang dilakukan. Maka secara tidak langsung sangat erat sekali keterhubungannya antara L yang menjadi pusat semua kegiatan di dalam menggunakan sistem dengan L sebagai manusia lainnya yang menciptakan, yang melakukan perubahan, yang mendesain dari sistem atau antarmuka tersebut. Maka dengan demikian, di dalam human factor sebenarnya perubahan-perubahan dari hardware, software, dan environment itu terjadi karena adanya perubahan yang ditimbulkan oleh manusia yang lainnya. Sehingga dengan demikian bisa saja human factor menjadi suatu bentuk hal-hal yang menjadi apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, malah menjadi sesuatu yang sebaliknya. Ini dikarenakan bahwasanya di saat L sebagai pengguna sebuah sistem berkemungkinan tidak memahami tentang mesin, tentang sistem, tentang aplikasi yang dia pergunakan. Maka dalam konsep pertemuan kita di minggu yang lalu bahwasanya untuk menggunakan sebuah sistem atau mesin di mana dia hanya berfungsi seperti apa yang kita lakukan, maka penggunaan sistem tersebut harus dalam kondisi benar, ya tidak boleh salah. Karena kalau kita salah menggunakan sebuah sistem, jelas ini akan mengakibatkan apa yang menjadi tujuan kita menjadi tidak tercapai. Untuk itu, manusia sebagai pengguna sistem harus melakukan kegiatannya dengan benar. Nah, inilah gambar dari blok diagram, sehingga kalau kegiatan yang dilakukan benar terhadap sebuah sistem atau mesin, maka human factor tidak akan terjadi. Di mana dari definisi tadi kita sebutkan bahwasanya human factor ini beberapa macam disiplin ilmu dan tujuannya adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya dalam hal ini kita sebagai pengguna sistem tentu menginginkan tujuannya agar apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita sedang kerjakan bisa berhasil dengan baik dan itu harus menggunakan sebuah sistem. Namun ingat, kita punya kemampuan dan kita punya keterbatasan, maka dengan keterbatasan inilah sistem yang ada, sistem yang akan kita gunakan tersebut harus memiliki suatu bentuk pedoman atau petunjuk sehingga di saat kita menggunakan sistem tersebut kita bisa berhasil, kita bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan yang sudah kita tentukan ini bisa kita capai sebagaimana mestinya. Sehingga human factor atau tujuan yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan ini tidak akan terjadi. Nah, inilah gambaran blok diagram yang menjelaskan tentang human faktor di mana kegiatan yang kita lakukan akan banyak terpengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia lainnya atau kegiatan yang kita lakukan akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri tentang apa yang dia lakukan terhadap sebuah sistem atau mesin sebagai alat bantu untuk membantu apa yang sedang kita kerjakan.
Selanjutnya kita masuk ke software interaktif. Software interaktif adalah beberapa software yang dipergunakan di dalam membuat satu bentuk perancangan antarmuka atau user interface. Artinya beberapa software yang nanti akan bisa dipergunakan di dalam kita membuat satu buah desain yang sifatnya adalah interaktif. Nah, dalam hal ini, software interaktif secara umum dapat dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, user, yang bisa dilihat bahwasanya user ini bisa saja menggunakan sebuah software interaktif seperti adanya graphic design atau ergonomic in the office, misalkan beberapa perangkat yang ada di perkantoran kita. Contoh interaktifnya adalah misalnya sebuah email yang sedang kita pergunakan, di mana kita begitu mengirim email akan ada notif bahwasanya email itu sudah terkirim, kemudian juga ada email masuk dan yang lainnya. Artinya dengan kegiatan ini, antarmuka yang kita dapatkan, tampilan yang kita dapatkan, atau desain yang kita lakukan bisa memberikan satu bentuk kegiatan atau bisa memberikan satu bentuk pemberitahuan kepada kita sebagai pengguna bahwasanya memang sistem itu secara interaktif memberikan pemberitahuan. Seperti juga kalau misalnya kita di beberapa desain, misalnya kita membuat sebuah desain, kita juga bisa menghasilkan hasil karya kita pada saat secara bersamaan atau pada saat yang tepat atau lebih cepat dibandingkan apa yang kita inginkan. Sehingga secara interaktif kita bisa melakukan satu bentuk perubahan atau pergantian sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan ini berkaitan dengan si pengguna atau user itu sendiri. Kemudian kita lihat dari sisi bisnis. Sisi bisnis maksudnya adalah suatu bentuk tampilan dari beberapa software yang memang sedang banyak dipergunakan pada saat sekarang ini. Misalkan kita dulunya ada Netscape untuk navigator, untuk browser internet, kemudian ada juga Lycos untuk ini email, ada EBS sebagai satu produk komputer, dan ada juga Microsoft. Artinya bisnis ini kita lihat sekarang banyak beberapa bisnis yang sifatnya adalah online, seperti Lazada, kemudian Shopee dan yang lainnya. Maka dengan demikian, tampilan di dalam program itu sendiri, tampilan di dalam aplikasi itu sangat interaktif. Artinya begitu kita memesan sebuah barang misalnya, dia akan memberikan satu bentuk jawaban atau belasan bahwasanya pesanan sudah diterima dan dalam beberapa hari barang akan sampai ke tangan kita. Nah, ini dalam bidang bisnis, sehingga sekarang bisa kita lihat banyak sekali beberapa produk-produk yang dipasarkan secara online. Jadi kita cukup dari rumah saja memesan barang dan tidak perlu lagi datang ke tempatnya sebagaimana biasanya, dan kita cukup melakukan pemilihan barang tersebut dengan menggunakan tampilan atau layar yang sudah ada di masing-masing depan kita sendiri, tanpa perlu bersusah payah untuk berjalan atau menuju ke toko-toko tertentu. Jadi ini semua dilakukan secara online karena dikarenakan di dalam sistem tersebut sudah menggunakan software-software yang sangat sifatnya adalah interaktif, juga memudahkan kita untuk melakukan transaksi kegiatan pemesanan barang misalnya. Kemudian kita lihat dari sisi individual. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya dari sisi individual, misalkan dalam suatu bentuk permainan, kita ada permainan games, kita Pokemon di beberapa waktu yang lalu sangat interaktif sekali, sehingga kita seolah memang berada di dalam satu kondisi yang nyata di dalam permainan tersebut, sehingga dengan demikian kita sangat atraktif, sangat interaktif tentang software atau aplikasi yang digunakan di dalam permainan ini. Ini secara individu, misalkan dalam beberapa contoh-contoh permainan game yang mungkin pernah kita lakukan, dan kita lihat sekarang game-game sekarang sudah menggunakan bahkan yang 4 dimensi, sehingga bisa dilihat dari segala macam sisi, sehingga memang betul-betul sangat interaktif software yang dibuat, sehingga kita sebagai pemain misalnya menjadi satu bentuk kecanduan karena diakibatkan bagusnya atau interaktifnya sistem yang ada di dalam permainan tersebut. Kemudian kita lihat dari sisi international influence, artinya suatu bentuk kelompok-kelompok secara internasional. Ini contohnya beberapa gabungan, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kelompok-kelompok asosiasi mesin misalnya, kemudian untuk kelompok eksternal khusus organisasi Jepang dan yang lainnya. Nah, contoh lain daripada ini adalah dalam lingkup yang kecil saja, misalnya kelompok-kelompok yang kita buat seperti menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram, dan yang lainnya. Artinya dengan software yang ada, maka bisa kita memeriksa suatu bentuk kegiatan yang sedang kita lakukan, misalnya ada notif di situ. Kalau kita di WhatsApp atau di
Instagram, atau beberapa aplikasi email yang kita miliki, maka kita bisa melakukan satu bentuk komunikasi secara jarak jauh, secara internal, secara online, sehingga apa yang kita lakukan dalam waktu sebentar saja bisa diterima oleh orang lain dan kita juga langsung biasanya mendapatkan suatu bentuk balasan dari apa yang sudah kita kirimkan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, inilah beberapa contoh dari software interaktif yang bisa kita lihat dan bisa kita bagi menjadi 4 bagian, dilihat dari sisi user atau pengguna itu sendiri, dari kegiatan bisnis yang kita lakukan, dan dari individual dan yang sifatnya secara global. Nanti masing-masing Anda bisa mencari lagi beberapa server-server interaktif yang lain yang pada saat sekarang memang sudah sangat banyak sekali beredar dan bisa kita pergunakan baik secara user, bisnis individu maupun yang secara globalnya. Silakan nanti dicari referensi yang lainnya. Ini misalkan untuk kumpulan dari kelompok penggunaan minyak atau biogas di negara-negara Eropa atau European Bloc Association. Kemudian kita teruskan dengan faktor-faktor dasar dari rekayasa interface. Ini perlu kita ketahui bahwasanya inilah yang menjadi dasar bagaimana sebenarnya rekayasa interface atau perubahan antarmuka itu dibuat, dari desain, dievaluasi, dan dipergunakan oleh kita untuk membantu kegiatan yang kita lakukan. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang faktor dasar dari rekayasa interface. Yang pertama adalah yang disebut dengan human atau basis interface. Manusia adalah satu kelompok yang memiliki keinginan, di mana keinginan yang dimiliki oleh masing-masing orang itu biasanya akan dapat diwujudkan lebih baik lagi kalau dikerjakan secara kelompok. Artinya, di dalam membuat rekayasa interface, di dalam membuat antarmuka juga perlu diperhatikan berkaitan dengan basis interface. Artinya ini lebih menekankan kepada si pengguna dari manusia itu sendiri. Karena kita tahu bahwasannya kelompok manusia itu ada pengguna yang berbeda-beda, bisa saja penggunanya adalah anak-anak, kemudian remaja, dewasa, bahkan orang tua. Nanti itu juga perlu dipahami bahwasannya dalam membuat suatu bentuk perubahan atau antarmuka juga harus memperhatikan siapa yang menjadi pengguna dari sistem tersebut, sehingga hal ini bisa menjadi satu bentuk pedoman, sehingga apa yang nanti kita pergunakan ini bisa menjadi benar. Yang tadi kita jelaskan dengan kaitannya kepada human factor. Jadi kita juga perlu memperhatikan human interface. Kemudian yang kedua, kita naik ke atas. Setelah kita pahami untuk siapa nanti sistem yang akan kita pergunakan, untuk siapa nanti desain yang kita pergunakan, maka masuk ke faktor kedua, yaitu adanya interface. Jadi kita buatlah satu bentuk tampilan yang sesuai dengan basis interface tadi. Kita buat user interface, kita sesuaikan dengan pengguna dari antarmuka tersebut, pengguna dari tampilan tersebut. Nah, sehingga dengan demikian, untuk lebih memudahkan di dalam penggunaan dari rekayasa yang kita buat, biasanya di setiap sistem, di setiap mesin, itu akan kita berikan suatu bentuk pedoman atau petunjuk bagaimana cara penggunaan dari sistem tersebut. Ini tentu bertujuan untuk kita lebih menyesuaikan lagi sesuai dengan basis interface tadi, siapa pengguna dari antarmuka yang sedang atau yang akan kita buat nantinya. Nah, setelah ada user interface, kita masuk lagi ke tahapan yang ketiga, ke faktor yang ketiga adalah bagaimana user interface yang kita buat atau rekayasa yang kita lakukan atau perubahan yang kita lakukan itu bisa menjadi user friendly. Artinya, tampilan yang sudah kita buat tadi, maka diusahakan tampilan tersebut bisa dipahami oleh orang yang menggunakan sistem, harus user friendly. Maksudnya adalah sistem yang kita buat selain mudah dipahami dengan cara mungkin bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan pedoman, maka si pengguna akan merasa nyaman, akan merasa mudah dengan menggunakan sistem tadi. Maka untuk itu perlu dilakukan satu bentuk rekayasa, perlu dilakukan suatu bentuk perubahan. Nah, rekayasa ini bisa berkaitan dengan tampilannya, bisa terkait dengan bentuknya, bisa terkaitan dengan warnanya. Yang pasti bahwasannya setiap pengguna sistem dilihat dari basis tadi, dari kelompoknya tadi, misalkan dari kelompok usianya tadi, maka tampilan yang akan dia pergunakan harus user friendly. Artinya seolah-olah dia adalah seperti berkomunikasi dengan temannya sendiri di saat dia menggunakan suatu bentuk sistem atau menggunakan suatu bentuk mesin.
Nah, contoh yang sederhana adalah di saat kita menggunakan sebuah sistem, maka dia akan memberikan suatu bentuk notifikasi, suatu bentuk petunjuk jika kita misalkan terjadi suatu bentuk kesalahan. Misalnya, di saat kita memasukkan PIN kita di mesin ATM, dan jika kita salah memasukkan nomor PIN-nya, maka muncul sebuah pesan, sebuah notifikasi bahwanya nomor PIN yang kita masukkan salah. Nah, begitu juga dengan contoh-contoh sistem yang lain, seolah-olah dengan demikian memang kita merasa user friendly. Artinya teman sebagai petunjuk, teman sebagai pedoman untuk kita menggunakan sebuah sistem. Dan jika 1, 2, 3 ini sudah dilaksanakan, maka akan terjadilah konsep yang keempat yang menjadi dasar dari rekayasa interface, yaitu suatu bentuk kegiatan untuk implementasi, di mana HCI, Human Computer Interaction, di mana sistem yang kita pergunakan tadi sudah diimplementasikan ke dalam sebuah sistem, sehingga terjadi satu bentuk interaksi atau komunikasi dari desain yang kita buat tadi diimplementasikan dalam sebuah sistem. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan sebuah sistem hasil dari rekayasa interface tadi yang memang sudah dipedomani dengan adanya basis user friendly dan human computer interaction itu sendiri. Sehingga dengan demikian, kegiatan yang kita lakukan berkaitan dengan rekayasa interface dengan perubahan antarmuka memang betul-betul mengalami beberapa petunjuk, mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan pertama tentu dari si pemakai itu sendiri. Sehingga dengan demikian, ini akan ada satu bentuk seperti siklus yang kalau kita gambarkan sebagai berikut. Jadi seperti ada sebuah siklus, berarti ada input, kemudian ada proses, ada output, dan dipergunakan oleh si user. Artinya sebuah sistem, sebuah desain akan terus mengalami suatu bentuk perubahan disesuaikan dengan si human, si pemakai tadi. Sehingga kalau ada inputnya, kemudian kita proses, ada output, maka akan dipakai oleh si pemakai lagi. Pun juga si pemakai memberikan satu bentuk masukan lagi, diproses lagi, dihasilkan lagi, dipakai lagi. Sehingga dengan demikian, sebuah desain terus akan mengalami suatu bentuk perubahan dan perkembangan. Sekali lagi ini disesuaikan dengan si pengguna atau si human. Di mana memang tadi kita sampaikan bahwasanya human ini yang memegang peran penting karena dia memiliki satu bentuk keinginan yang dimana keinginan tersebut harus bisa diwujudkan, yaitu dengan cara menggunakan alat bantu sistem atau alat bantu mesin. Jadi inilah 4 hal yang menjadi dasar kita di dalam kita membuat suatu bentuk rekayasa interface atau perubahan antarmuka. Basis interface-nya, kelompok-kelompok manusianya, ya, kemudian siapa penggunanya, kemudian sistem kita harus sebaik mungkin dengan adanya satu bentuk petunjuk. Kalau 1, 2, 3 sudah selesai, baru human computer interaction. Namun sebagai tahapan ini juga tentu harus melalui beberapa bentuk-bentuk evaluasi sebelum diimplementasi. Nah, selanjutnya kalau sistem sudah dipakai, maka juga akan terus dikembangkan lagi. Ya, ini ada rekayasa, dievaluasi lagi, didesain lagi, kemudian juga dibuat interface-nya lagi. Kalau sudah selesai lagi juga akhirnya akan dipergunakan oleh si manusia itu kembali. Nah, ini adalah suatu bentuk faktor dasar yang nantinya dari gambar ini jelas akan membentuk dia sebuah siklus sehingga tidak ada akhirnya. Maka dengan demikian bisa kita lihat bahwasanya sebuah desain satu bentuk antarmuka akan terus selalu berkembang dan berganti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pengguna sistem itu sendiri. Nah, ini setelah diimplementasi dirubah lagi apa yang dia inginkan, karena bisa saja pada sistem Indonesia ada beberapa perubahan atau kekurangan yang harus dilengkapi lagi. Setelah direkayasa, dirubah, kemudian diubah tampilannya, antarmukanya diperbaiki. Setelah selesai, baru dipergunakan oleh manusia atau human itu sendiri. Nah, dengan demikian tentunya desain yang kita buat, rekayasa yang kita buat, antarmuka yang kita buat untuk kita bisa membuat sebuah sistem yang lebih baik lagi, tentu juga berdasarkan beberapa masukan-masukan, beberapa keinginan dari si pengguna sistem itu sendiri. Sehingga siklus ini semakin lama juga akan semakin menjadi lebih baik lagi. Nah, inilah beberapa faktor dasar yang harus kita perhatikan dalam membuat rekayasa interface. Yang pertama bahasa interface, yang kedua user interface, yang ketiga user friendly, dan yang keempat adalah human factor computer interaction itu sendiri. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan tambahan bagi Anda berkaitan dengan topik pertemuan kita di hari ini tentang faktor human, kemudian software interaktif,
dan faktor dasar dari rekayasa interface. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan dan selanjutnya akan kita lakukan diskusi dari materi ini. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.